Selamat datang kembali di channel Om Uun, channel yang selalu menyajikan kisah kriminal menarik dari seluruh dunia. Jika pada tayangan sebelumnya kami menyajikan kisah dari Inggris, pada tayangan kali ini kami akan menyajikan kisah menarik dari Amerika Serikat. Tetapi kami sebelumnya akan disclaimer bahwa tayangan ini bukan untuk memburukan atau menista agama tertentu, tetapi kejadian ini hanyalah ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Tanpa berbual lebih panjang, mari kita saksikan ceritanya. Pada tahun 1990 di Amerika Serikat, sebuah kasus mengejutkan menggemparkan publik. Ketika seorang pendeta, Andrew Scott, yang disegani dituduh melakukan pembunuhan berantai. Peristiwa ini mengungkap kisah penuh dosa yang bermula dari hubungan cinta terlarang antara seorang pendeta dan seorang biarawati. Dalam perannya, Andrew telah membangun reputasi sebagai pendeta yang disegani, bukan hanya karena keterampilan kepemimpinannya, tetapi juga karena semangat altruistik dan kemampuan untuk membantu orang lain. Di mata orang lain, ia adalah model pengabdian kepada agama, penyedia harapan, dan iman bagi mereka yang telah kehilangan jalan. Komunitas sangat mempercayai Andrew, sehingga ia secara teratur diundang ke rumah orang-orang untuk melakukan upacara doa atau hanya untuk menghabiskan waktu berbicara, membantu mereka melewati masa-masa sulit. Andrew Scott yang berusia 40 tahun telah menjadi simbol dedikasi dan moralitas dalam komunitas religiusnya. Selama lebih dari 2 dekade berkarir, ia tidak hanya melayani sebagai pendeta, tetapi juga pendengar dan penasehat bagi banyak keluarga dan individu yang sedang berjuang. Andrew menarik banyak orang di setiap kebaktian. Terinspirasi oleh kemampuannya berbicara tentang kasih, kesabaran, dan iman. Orang-orang percaya mencari dia untuk didoakan ketika mereka dalam kesulitan, dan Andrew selalu bersedia membantu, mulai dari menghibur keluarga yang berduka cita hingga menasihati pasangan yang berjuang dengan masalah perkawinan. Namun di balik penampilan sebagai seorang pendeta teladan, Andrew secara bertahap ditarik ke jalan yang gelap ketika dia bertemu Abigail Reynolds, seorang biarawati muda yang baru berusia 18 tahun. Abigail Reynolds lahir dalam keluarga Katolik yang taat. Orang tuanya adalah orang yang taat, selalu membesarkan anak-anak mereka dengan ketat dan pengabdian kepada Tuhan. Sejak usia muda, Abigail tumbuh dalam suasana religius, menghadiri layanan berdoa setiap hari, dan menyerap nilai-nilai spiritual yang mendalam dari keluarganya. Imannya dipupuk secara alami dan partisipasi dalam kegiatan gereja menjadi bagian integral dari hidupnya. Abigail dengan penampilannya yang menarik, cantik, dan menawan selalu menarik perhatian semua orang. Ketika dia muncul, rambut coklat panjangnya dan mata yang cerah membuat banyak orang diam-diam mengaguminya. Namun bertentangan dengan penampilannya yang menarik itu, Abigail selalu menjaga dirinya rendah hati dan memiliki rasa hormat yang dalam terhadap agama. Dia tidak peduli dengan pujian atau perhatian dari orang-orang di sekitarnya, tetapi fokus penuhnya pada tujuan besar hidupnya, melayani Tuhan dan membantu masyarakat. Sejak usia muda, Abigail ingin menjadi seorang biarawati dan selalu merasa terpanggil untuk mendedikasikan hidupnya untuk iman dan pelayanan.
Sementara gadis-gadis usianya mengejar hubungan atau mimpi lainnya, Abigail memilih jalan yang berbeda. Dia memutuskan untuk memasuki kehidupan religius dengan hati yang penuh iman dan harapan untuk masa depan. Keinginannya bukan hanya untuk hidup dalam iman, tetapi juga untuk membawa kenyamanan dan harapan bagi mereka yang menderita. Namun, di balik penampilan seorang gadis yang kuat dan teguh dalam iman, Abigail masih sangat belum dewasa dan mudah dipengaruhi oleh dunia sekitarnya. Masa mudanya bukan tanpa kerapuhan emosional dan gejolak emosional. Abigail tidak sepenuhnya memahami kompleksitas hidup, dan meskipun dia telah memilih jalan kehidupan religius, dia masih belum berpengalaman dalam menghadapi tantangan emosional dan spiritual yang akan dibawa oleh jalan seperti kenaifan. Dan kurang pengalaman ini membuat Abigail menjadi sasaran empuk bagi pengaruh luar, terutama dari orang-orang yang dia percaya. Meskipun dia selalu memiliki keinginan untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan, dia tidak menyadari bahwa kehidupan seorang biarawati bukan hanya pengabdian sederhana, tetapi juga membutuhkan ketahanan dan kekuatan spiritual yang besar untuk melawan godaan dan tantangan yang belum pernah dialami di komunitasnya. Orang-orang sering memandang Abigail dengan kekaguman, tetapi tidak seorang pun benar-benar memahami kerentanan batinnya. Abigail merindukan bimbingan seorang mentor spiritual untuk membantunya mengatasi keraguan dan kecemasan. Dia mencari perlindungan dan bimbingan, dan ketika dia bertemu Andrew Scott, seorang pendeta terkemuka, dia segera merasa aman dan terlindungi. Abigail melihat Andrew sebagai mentor yang dibutuhkan untuk membantunya berjalan di jalan keagamaan. Ketika keluarga Abigail mengundang pendeta Andrew ke rumah mereka untuk mengadakan kebaktian doa, romansa dimulai di antara keduanya yang memicu serangkaian peristiwa tragis. Andrew Scott, meskipun peranannya yang kuat dan dihormati sebagai seorang pendeta, ditarik ke jalan yang salah ketika dia bertemu Abigail Reynolds. Pada pandangan pertama, Andrew merasakan ketertarikan aneh di antara mereka. Emosi yang belum pernah dialami dalam waktu lamanya melayani Tuhan. Kebaktian doa berakhir, tetapi pandangan yang dipertukarkan antara Andrew dan Abigail masih ada. Ketegangan di dalam Andrew tumbuh saat dia berjuang dengan dirinya sendiri, antara tanggung jawab pastoralnya dan emosinya yang tumbuh. Abigail juga tidak menyangkal ketertarikan yang dibawa Andrew, meskipun tahu sepenuhnya bahwa hubungan yang ini salah menurut semua standar agama dan moral. Keluarga Abigail tidak menyadari konflik batin yang dialami Andrew, mengundangnya untuk menginap sebagai tindakan keramah tamahan. Bagi mereka, Andrew adalah seorang pendeta yang dihormati dan merupakan hal yang normal untuk mengundangnya sebagai tamu di rumah mereka. Namun bagi Andrew, undangan ini membuka pintu untuk tindakan yang salah yang hampir tidak dapat dia kendalikan. Meskipun dia tahu harus menolaknya dan pergi, dia setuju untuk tinggal dengan perasaan yang tidak bisa disebutkan namanya di dalam hatinya. Malam itu, ketika semua orang di rumah tertidur, Andrew tidak dapat beristirahat dengan tenang. Dia terus memikirkan Abigail dan matanya yang mempesona. Setiap pikiran tentangnya membuatnya merasa semakin jauh dari nilai-nilai agama yang telah dia tekuni sepanjang hidupnya.
Jantungnya berdetak lebih cepat saat dia berdiri dengan tenang, meninggalkan kamarnya dan berjalan menuju kamar Abigail. Dia tahu betul bahwa apa yang akan dilakukannya sepenuhnya adalah salah, tetapi keinginan di dalam hatinya mengalahkan segalanya. Abigail juga tidak dapat tidur. Berbaring di tempat tidur, pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar Andrew. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Emosi yang kuat yang belum pernah dialami sebelumnya. Ketika dia mendengar ketukan lembut di pintunya, Abigail tidak terkejut. Dia tahu itu adalah Andrew. Hatinya berdebar, tapi dia tidak merasa takut. Malah perasaan yang aneh membuncah dalam dirinya. Abigail diam-diam membuka pintu, memperbolehkan Andrew untuk masuk. Di antara mereka ada ketegangan yang merupakan campuran dari godaan dan hal yang tabu. Tanpa sepatah-kata pun, mereka berdua tahu apa yang akan terjadi. Ruangan itu remang-remang dengan hanya sedikit cahaya dari luar yang bersinar masuk. Tapi itu tidak cukup untuk memadamkan api yang menyala di dalam diri mereka. Andrew, seorang pendeta yang disegani, telah benar-benar kehilangan dirinya sendiri pada saat itu. Meskipun dia tahu bahwa semuanya bertentangan dengan apa yang telah dijanjikan kepada Tuhan, dia tidak bisa menghentikan. Abigail, seperti Andrew, terperangkap dalam pusaran emosi ketidakdewasaan dan kenaifan, membuatnya mustahil baginya untuk membedakan yang benar dan yang salah. Pada saat itu, dia merasa aman dan dekat dengan Andrew yang selalu dia kagumi. Dan percaya ikatan di antara mereka telah melewati batas rasa hormat normal antara seorang pendeta dan biarawati. Telah berubah menjadi ikatan fisik yang menentang semua batasan moral dari agama yang pernah mereka patuhi. Pada saat itu mereka tidur bersama, meninggalkan semua nilai yang pernah mereka yakini. Andrew yang pernah dipuji karena kesalehan dan pengabdiannya kepada agama sekarang benar-benar rusak. Tindakan ini tidak hanya pelanggaran fisik, tetapi juga pengkhianatan terhadap semua yang telah diajarkan dan dilakukannya. Tetapi saat itu nafsu menguasai pikiran dan hasrat mereka berdua. Pagi itu ketika malam masih sunyi dan semuanya dalam tidur nyenyak, suasana di rumah Abigail menjadi pengap. Teman-teman tentu bisa membayangkan apa yang mereka perbuat. Tetapi saya tidak ingin membayangkannya. Karena ini bukan film porno, ini kisah nyata. Sekitar pukul 4 pagi, dalam cahaya redup yang masuk melalui jendela, pintu kamar Abigail, tempat dia tinggal bersama Andrew Scott, sedikit terbuka. Pintu seharusnya ditutup setelah mereka tertidur. Tetapi karena sedikit tergesa-gesa atau kecerobohan, pintu itu tidak sepenuhnya tertutup. Pagi yang sejuk, angin sepoi-sepoi bertiup melalui celah-celah pintu, menggoyang tirai-tirai tipis. Ayah Abigail orang yang terbiasa bangun pagi, berjalan ringan di lorong. Matanya secara tidak sengaja melihat pintu putihnya yang sedikit terbuka, sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Rasa ingin tahu tiba-tiba menguasainya. Dia melangkah lebih dekat dan matanya perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya redup. Dan jantungnya hampir berhenti saat pemandangan di dalamnya terbentang di depan matanya. Abigail dan Andrew Scott berbaring di tempat tidur, saling berpelukan
dalam keadaan tertidur. Pada saat itu semuanya dalam pikirannya hancur. Keterkejutan menguasainya dan dia tidak bisa menjaga ketenangan dirinya. Jeritannya melengking meletus dari dalam dadanya yang menghancurkan keheningan dini hari itu. Jeritan itu membangunkan mereka berdua. Di tempat tidur, Abigail dan Andrew terbangun dengan kaget. Mata mereka terbelalak, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Abigail segera merasakan kehadiran ayahnya di kamar dan tahu bahwa semuanya telah terbongkar. Wajahnya pucat, jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya. Andrew, meskipun masih dalam kepanikan, dengan cepat menyadari bahaya yang ada di depannya. Ayah Abigail dalam kemarahan yang tak terkendali meledak menuntut penjelasan. Ketika pertengkaran terjadi antara ayah Abigail dan Andrew Scott, ayah Abigail berteriak menuntut Andrew untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Kata-kata kasar dan kemarahan menambah bahan bakar ke api, mendorong konfrontasi itu ke klimaks. Dalam pikiran ayah Abigail, kehadiran Andrew di dalam kamar putrinya saat itu tidak dapat diterima dan dia menginginkan penjelasan segera. Sementara itu, Andrew merasakan dirinya terpojok. Tekanan itu begitu besar sehingga Andrew bingung. Dia tidak menyangka situasi ini akan begitu tiba-tiba. Perasaan malu dan takut memenuhi pikirannya. Tetapi yang paling mengkhawatirkannya adalah reputasinya dan masa depannya jika kejadian ini terungkap. Semua kerja keras yang telah dia bangun akan hancur. Pada saat itu, pikiran gelap dan menakutkan muncul di benak Andrew. Untuk menjaga rahasia ini, dia harus melakukan apa saja, bahkan bila perlu jika membunuh seseorang. Sementara ayah Abigail yang hilang dalam kemarahan tidak memperhatikan tindakan Andrew. Andrew dengan cepat melihat sekeliling dan menemukan gunting kain tergantung di dekatnya yang digunakan untuk menjahit. Andrew diam-diam berjalan menuju gunting. Satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah menyembunyikan kejadian itu dengan segala cara. Tangannya mencengkram gunting dan tanpa ragu-ragu dia berbalik dan tiba-tiba menyerang ayah Abigail. Gunting tajam itu menusuk langsung ke tenggorokan ayah Abigail sehingga tidak memberikan waktu untuk bereaksi. Cairan merah menyembur keluar menutupi tangan Andrew, dan ayah Abigail jatuh ke lantai disaksikan anaknya yang ketakutan. Dia mencoba berbicara, tetapi hanya suara tercekik dan nafas terengah-engah yang bergema di udara. Nyawanya pergi meninggalkan tubuhnya. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga Abigail tidak punya waktu untuk mencerna apa yang terjadi. Andrew matanya dingin dan tangannya berdarah berbalik ke Abigail. Abigail yang duduk di tempat tidurnya gemetar dan tidak percaya apa yang baru saja dia saksikan di depan matanya. Pria yang dia cintai telah secara brutal menyerang ayahnya. Pada saat itu Abigail tahu bahwa dia juga tidak akan lolos dari nasib ini. Andrew bukan lagi pria yang dia tahu. Dia telah menjadi pembunuh gila yang bersedia melakukan apa saja untuk menyembunyikan rahasianya. Andrew mendekati Abigail dan
sebelum dia dapat bereaksi, dia menyerangnya. Tangannya mengenjang di lehernya dan air mata Abigail jatuh bercampur dengan cairan merah. Dia mencoba dengan lemah untuk melawan, tetapi kekuatan Andrew terlalu besar. Kehidupan perlahan meninggalkan tubuhnya. Saat tangan dingin Andrew mengencang, akhirnya Abigail pingsan dan hidupnya berakhir di kamarnya sendiri, tempat dia pernah merasa paling aman. Andrew berdiri di sana di tengah-tengah. Matanya dipenuhi dengan kepanikan, tetapi juga dengan tekad yang suram. Dia tahu tidak ada jalan untuk kembali setelah membunuh 2 orang. Dia tidak bisa meninggalkan saksi manapun. Kengeriannya tidak menghentikannya dari bertekad untuk menghancurkan semua orang yang tahu rahasia ini. Andrew meninggalkan kamar Abigail dan berjalan cepat ke kamar ibunya. Dia masih tidur nyenyak, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi saat itu. Tanpa ragu-ragu, Andrew menyerangnya, segera menggunakan gunting yang sama. Dia mencoba untuk melawan, tetapi kejutan dan intensitas serangan Andrew tidak memberinya kesempatan. Dalam beberapa menit, Abigail juga pingsan. Cairan merah menyebar ke seluruh tempat tidur. Setelah membunuh seluruh keluarga Abigail, Andrew berdiri di tengah-tengah rumah, hening. Satu-satunya suara yang tersisa adalah debaran jantungnya di dadanya. Udara dipenuhi dengan bau cairan merah dan kematian. Yang dia tahu, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Kepanikan mulai menguasai pikirannya, tetapi dia harus tetap tenang. Jika dia menunjukkan tanda-tanda, polisi akan dengan mudah melacaknya. Andrew dengan cepat menyeka jejak cairan merah dari tubuhnya. Meskipun rasa lengket, cairan merah itu masih menempel di kulitnya. Dia melihat kembali ke tempat kejadian sekali lagi. Memeriksa kembali untuk melihat apakah dia telah melewatkan sesuatu. Kemudian dia meninggalkan rumah, mencoba untuk menjaga langkahnya agar tidak gemetar. Di luar udara pagi masih dingin dan matahari belum terbit. Andrew berjalan menyusuri jalan yang sepi. Matanya mencoba untuk tetap tenang, tetapi dalam rasa takut menggerutinya. Ketika Andrew meninggal rumah Abigail yang damai, sekarang telah menjadi tempat pembantaian yang mengerikan. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa di bawah kedok pria yang tenang dan baik, Andrew Scott bisa menjadi pembunuh yang kejam. Pagi itu, saat matahari baru saja mulai terbit, keheningan yang tidak biasa meliputi rumah keluarga Reynolds. Biasanya pada jam ini, suara-suara rumah akan lebih jelas. Suara pintu terbuka, langkah kaki, atau Abigail menyiapkan sarapan. Tetapi hari ini semuanya sunyi. Tetangga Reynolds, Martha, seorang wanita baru baya yang selalu bangun pagi untuk berjalan-jalan. Jalan-jalan di sekitar situ terlihat hening. Saat dia berjalan melewati rumah keluarga Reynolds, rasa tidak nyaman merayapi pikirannya. Pintu depan rumah terlihat seperti tertutup, sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia berhenti sejenak, melihat sekeliling,
bertanya-tanya apakah ada yang salah. Rasa ingin tahu mendesaknya untuk melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kegelisahannya tumbuh. Saat dia berdiri di depan pintu, bau cairan marah yang menyengat tercium melalui pintu dan ke lubang hidungnya. Dia ketakutan, tetapi keberaniannya mendorongnya melewati pintu. Pemandangan di dalam membuatnya terdiam. Keluarga Reynolds tergeletak mati di genangan cairan merah. Tubuh ayah Abigail tergeletak di lantai. Luka fatal di lehernya masih basah oleh cairan merah. Abigail terbaring tak bergerak di tempat tidur. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar, ketakutan di saat-saat akhirnya. Ibunya terbaring tak bergerak di ruangan lain. Tubuhnya terluka parah. Tidak mampu menanggung pemandangan yang mengerikan, Nyonya Martha segera berlari keluar dengan tangan gemetar, memegang telepon untuk memanggil polisi. Sirine polisi yang meraung memecah keningan pagi yang suram. Dalam beberapa menit, polisi berada di tempat kejadian. Mereka segera menutup daerah itu, tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar. Bukti pembantaian brutal di sekitar terlihat jelas, dari noda merah di lantai, dinding, dan kamar rumah. Sheriff Henry adalah orang pertama yang masuk. Puluhan tahun pengalaman dalam profesinya membuatnya segera menyadari bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang serius. Tim forensik dengan cepat mulai bekerja, memotret setiap jejak dan dengan hati-hati mengumpulkan setiap bukti. Jejak kayu dari kamar Abigail di lorong menunjukkan kemana pembunuh telah bergerak di setiap pembunuhan. Sementara itu, penyelidik mencari petunjuk apapun yang dapat membantu mengidentifikasi pembunuh. Memeriksa daftar orang-orang yang berada di rumah malam itu menjadi prioritas utama. Melalui pendataan awal dari Martha, tetangga yang menemukan tempat kejadian, dan beberapa orang lain yang tinggal di dekat rumah, polisi cepat mengetahui bahwa Andrew Scott adalah orang yang menginap di rumah Abigail. Beberapa orang di lingkungan itu telah melihat Andrew memasuki rumah pada malam sebelumnya, tetapi tidak ada yang melihatnya pergi. Itu membuatnya menjadi tersangka utama. Polisi saat penyelidikan meneliti bukti di tempat kejadian. Jejak Andrew mulai muncul di lantai. Mereka menemukan jejak sepatu di genangan cairan merah yang cocok dengan jenis sepatu yang biasanya dikenakan Andrew. Sebagai tambahan, pada tubuh para korban, terutama ayah Abigail, ada luka yang disebabkan oleh gunting. Gunting ditemukan di dekat tempat kejadian, dan masih ada sidik jari Andrew di atasnya. Ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa Andrew adalah orang yang menyebabkan pembantaian. Sementara itu, penyelidikan juga menemukan tanda-tanda bahwa sebuah pertengkaran telah terjadi. Perabotan di dalam kamar berantakan dan ada jejak pergumulan antara korban dan pelaku. Ini menunjukkan bahwa ayah Abigail mungkin telah menemukan sesuatu dan bertengkar dengan Andrew yang menyebabkan tragedi yang terjadi. Hanya beberapa jam setelah polisi mulai mencari, Andrew ditangkap di motel terdekat, di mana dia mencoba menyembunyikan identitasnya. Ketika dia ditangkap,
Andrew tidak melawan, tetapi kepanikan dan stres di wajahnya terlihat jelas. Di kantor polisi, Andrew Scott langsung diinterogasi. Awalnya dia mencoba untuk menyangkal keterlibatan dalam kasus tersebut. Dia mengklaim bahwa dia telah meninggalkan rumah Abigail lebih awal dan tidak tahu apa tentang pembunuhan itu. Namun pernyataan Andrew yang saling bertentangan dan ketegangan yang jelas di dalam suaranya membuat para penyelidik semakin curiga. Mereka tahu bahwa dengan jumlah bukti yang mereka miliki, Andrew tidak akan dapat berpegang pada ceritanya. Ketika polisi menghadapkan Andrew dengan bukti sidik jari pada gunting, jejak sepatu di genangan cairan merah, dan luka yang cocok di tubuh korban, Andrew mulai merasa terjebak. Jelas baginya penyangkalan tidak lagi berhasil, dan dia tahu dia tidak bisa melarikan diri dari kebenaran. Di bawah tekanan dari penyelidik dan dengan bukti yang tak terbantahkan, Andrew Scott akhirnya mengakui seluruh peristiwa itu. Dia mengakui bahwa pada malam itu, ketika ayah Abigail menemukannya di tempat tidur bersama Abigail, dia panik pada saat takut akan reputasi dan masa depannya. Dia kehilangan kendali dan memutuskan untuk menyerang untuk melindungi rahasia. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi Andrew Scott sebagai tersangka utama. Setelah pengumpulan bukti di tempat kejadian, mereka segera mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Kemarahan dan ketakutan mendorongnya untuk menyerang Tuan Reynolds dan kemudian membunuh ibunya Abigail dalam upaya untuk menutupi jejaknya. Pengakuan Andrew Scott tidak hanya menjelaskan motifnya, tetapi juga mengungkapkan dinginnya tindakannya. Apa yang dia katakan, meskipun dapat diprediksi, masih membuat penyelidik ngeri. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seseorang yang tampak normal dan baik seperti Andrew bisa menjadi pembunuh berdarah dingin. Ketika interogasi berakhir, Andrew dibawa pergi dalam keheningan. Tidak ada perlawanan darinya. Dia tahu bahwa hidupnya sudah berakhir sejak dia membunuh. Beberapa hari berikutnya hanya menunggu hukuman yang tidak terelakkan. Kasus Andrew Scott dengan cepat dibawa ke pengadilan, dan orang-orang yang pernah menghormati Andrew sebagai pendeta yang dihormati sekarang dihadapkan dengan hal yang mengerikan, yaitu kebenaran tentang karakter aslinya. Ruangan sidang penuh sesak, tidak hanya dengan orang-orang yang datang karena penasaran, tetapi juga dengan keterkejutan dan kemarahan atas kejahatan yang dilakukan Andrew. Bukti yang tidak dapat disangkal dalam pengakuan dingin Andrew terungkap di pengadilan, membuat semua orang menggigil selama persidangan. Andrew mencoba untuk membenarkan tindakannya dengan mengklaim bahwa ia telah bertindak dalam keadaan panik dan takut kehilangan reputasi dan kehidupan yang telah dibangunnya. Namun alasan-alasan ini tidak cukup untuk meringankan kejahatan mengerikan yang telah dia lakukan. Jaksa menjelaskan bahwa tindakan Andrew bukanlah hasil dari dorongan hati belaka, tetapi perhitungan berdarah dingin untuk menyembunyikan rahasianya dengan menghancurkan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Andrew Scott telah melakukan pembunuhan tingkat pertama dengan perhitungan dan kekejaman, tanpa pembenaran atas tindakan kejinya. Hukuman itu dijatuhkan dengan finalitas hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan
pembebasan bersyarat, mengakhiri kehidupan Andrew yang bebas. Kasusnya ditutup, tetapi rasa sakit dan trauma itu tetap ada di benak semua orang yang menyaksikannya. Demikian teman-teman akhir dari kisah ini. Semoga dari kejadian ini kita dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu selalu update dengan video-video baru kami. Berikan dukungan pada kami agar kami makin bersemangat dalam menyajikan kisah-kisah lain yang menarik. Dan jangan lupa bahwa subscribe itu gratis teman. Terima kasih.